Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bu Guru Gokil, kita ketemu lagi ya. Kali ini kita akan membahas tema 7, subtema 3, kelas 4, yaitu indahnya persatuan dan kesatuan negeriku. Pada subtema kali ini kita akan membahas yang pertama adalah mencari arti kata sulit dan istilah dalam teks. Nah, istilah itu apa ya? Istilah adalah kata atau gabungan kata yang menjelaskan konsep atau keadaan dalam bidang tertentu. Istilah sering juga disebut sebagai kata atau ungkapan khusus. Untuk mengetahui arti dari suatu istilah, kita dapat mencarinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau biasa disingkat dengan KBBI. Oh iya, anak-anak, untuk saat ini KBBI bisa kita dapat dengan mudah yaitu coba cari di Playstore HP kalian. Ketikkan KBBI online atau versi online ya. Nah, di situ kalian tinggal download, maka kalian sudah punya Kamus Besar Bahasa Indonesia secara online. Pada waktu mencari suatu istilah di kamus, kamu harus mencari istilah tersebut dalam bentuk kata dasarnya terlebih dahulu. Ingat ya, ketika kita mencari istilah, maka kita harus mencari kata dasarnya dulu. Kemudian sekarang kita akan belajar menemukan informasi dalam teks. Informasi dalam teks dapat ditemukan dengan membaca dan memahami isi teks. Nah, salah satu cara membaca yang baik adalah dengan membaca dalam hati atau tidak bersuara. Mengapa demikian? Karena dengan membaca dalam hati, kita dapat mencermati hal-hal penting yang terdapat pada teks dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Mengapa? Karena informasi dalam teks bisa kita temukan ketika kita membuat pertanyaan dengan 5W plus 1H. Nah, menyampaikan informasi itu terbagi jadi 2 ya anak-anak ya. Menyampaikan informasi teks melalui peta pikiran dan menyampaikan informasi teks melalui ringkasan. Bagaimana cara menyampaikan informasi teks melalui peta pikiran? Yaitu kita harus tahu dulu apa sih peta pikiran itu. Peta pikiran adalah cara yang kreatif dan efektif dalam mencatat informasi-informasi penting yang baru kita peroleh. Peta pikiran adalah menuliskan informasi yang kamu dapat pada sebuah teks dan dalam bentuk kotak-kotak dan saling berkaitan. Nah, kita sebelumnya sudah belajar kan tentang peta pikiran. Informasi dalam peta pikiran ditulis dengan ringkas dan jelas. Caranya yang pertama, tentukan dulu pokok-pokok pikiran dari teks. Kemudian, pokok-pokok pikiran tersebut dapat berupa ide pokok setiap paragrafnya ya. Tuliskan pokok-pokok itu dalam bagan peta pikiran. Yang berikutnya, yang kedua, kita coba menyampaikan informasi teks melalui ringkasan. Ringkasan adalah suatu penyajian peristiwa atau kejadian yang panjang, disajikan secara singkat atau cara yang baik untuk memotong atau memantau sajian sebuah hasil karangan yang panjang dan disajikan dalam bentuk sajian yang singkat. Jadi ringkasan di sini adalah maksudnya meringkas suatu teks, dibuat lebih pendek, lebih simple. Menuliskan gagasan pokok suatu paragraf. Apa ya gagasan pokok itu anak-anak? Gagasan pokok adalah inti dari pembahasan pada sebuah paragraf. Gagasan pokok terdapat pada kalimat utama. Nah, kalimat utama itu biasanya pada awal atau akhir sebuah paragraf. Baik. Berikutnya adalah sikap dalam menjaga keragaman. Bagaimana ya cara menjaga sikap dalam keragaman? Keragaman masyarakat Indonesia telah kita ketahui sebagai kelebihan bangsa Indonesia di mata dunia. Kekayaan khasanah budaya nasional mengharuskan kita untuk menerima keragaman dan dengan bijaksana, dan bisa juga kita jadikan sebagai alat untuk mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Nah, coba beri contoh sikap menjaga keragaman. Apa? Tidak mengejek teman yang berbeda suku, berbeda agama, ya.
kemudian saling menghormati, saling menghargai, bersikap toleransi. Nah, apa sih akibatnya jika kita tidak memahami keragaman? Apabila kurang memahami keragaman di Indonesia juga dapat menimbulkan perpecahan atau berdampak negatif bagi wilayah NKRI. Di antaranya ini ya, akan terjadi konflik baik itu ras, konflik antar suku maupun konflik antar agama. Kemudian yang kedua bisa terjadi perpecahan atau disintegrasi bangsa. Yang ketiga, anak-anak memandang masyarakat dan kebudayaan sendiri lebih baik serta merendahkan masyarakat budaya lain dapat mendorong terjadinya konflik antar kelompok. Yang keempat, semangat nasionalisme berlebihan sehingga menganggap remeh bangsa lain juga kurang baik ya anak-anak ya. Yang kelima, mempersulit pemerintah dalam menetapkan kebijakan pembangunan, itu juga dapat merupakan contoh kurang memahami keragaman yang ada di Indonesia. Sekali lagi menghambat usaha pembangunan, pemerataan sarana dan prasarana. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Ini adalah beberapa contoh yang menjadi titik cara menghambat memahami kurangnya keragaman yang ada di Indonesia. Dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, hendaknya kita saling menghargai dan bersikap toleransi dalam keragaman. Ini coba kita perhatikan. Banyak bentuk tindakan yang mencerminkan sikap toleransi anak-anak dalam keragaman. Antara lain, menghargai perbedaan dalam masyarakat, hidup berdampingan secara damai dengan orang lain, meskipun berbeda suku, agama, ras, budaya maupun golongan. Berinteraksi dengan baik tanpa ada sekat perbedaan suku, agama, ras, budaya, dan golongan. Nah, selain sikap menghargai dan toleransi, kita dapat tunjukkan dengan menghindari tindakan-tindakan yang bisa memecah belah persatuan dan kesatuan NKRI. Contoh sikap yang hendak kita hindari, misalkan memaksakan kehendak kepada orang lain, acuh tak acuh dan tidak peduli terhadap lingkungan sekitar, menonjolkan suku, agama, ras, golongan, atau budaya tertentu, mementingkan suku bangsa sendiri, atau sikap yang menganggap suku bangsanya lebih baik dari suku bangsa yang lain. Yang kelima, cenderung memaksakan kehendak dan berani menempuh tindak melanggar norma untuk mencapai tujuan. Yang keenam, mencari keuntungan diri sendiri. Nah, itu tidak baik ya. Kenapa? Sikap ini akan dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Kita harus mengembangkan rasa toleransi terhadap keragaman dalam kehidupan sehari-hari anak-anak. Ya, sikap toleransi misalkan tidak menghina agama orang lain ya. Kemudian toleransi antar suku bangsa dan ras, toleransi kebudayaan ya. Kemudian toleransi dalam suku bangsa, beragama, dan sebagainya. Nah, kemudian sekarang kita akan belajar tentang gaya. Kali ini kita akan belajar tentang gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesek. Gaya magnet, apa sih gaya magnet itu? Gaya magnet adalah gaya tarik atau gaya tolak yang ditimbulkan oleh sebuah magnet terhadap suatu benda. Benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet disebut ferromagnetik. Misalkan besi, baja, nikel ya. Benda yang dapat ditarik oleh magnet dengan lemah disebut paramagnetik. Misalkan aluminium dan kaca. Nah, ini anak-anak perhatikan, magnet itu kalau didekatkan sesama kutubnya, selatan dengan selatan dia akan tolak menolak. Tetapi ketika berlawanan kutubnya dia akan tarik menarik. Itu berkaitan dengan apa ya? Itu adalah berkaitan dengan sifat-sifat magnet. Sifat-sifat magnet yang pertama, magnet memiliki gaya tarik. Yang kedua, gaya tarik magnet dapat menembus benda-benda tertentu. Yang ketiga, magnet mempunyai dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Nah, ini contohnya, magnet dapat menarik benda tertentu. Gaya magnet dapat menembus benda tertentu. Dan ini ya, setiap magnet apapun itu pasti memiliki
dua kutub, kutub selatan, kutub utara, selatan, utara, dan seterusnya. Oke. Kemudian berdasarkan asalnya magnet dibedakan menjadi dua, Nana. Magnet alam dan magnet buatan. Magnet alam adalah magnet yang sudah tersedia di alam, misalkan batuan yang dapat menarik besi. Magnet buatan adalah magnet yang sengaja dibuat oleh manusia, misalkan magnet jarum, magnet batang, tabung, silinder, magnet dan ladang. Nah, sekarang coba perhatikan, ini bentuk-bentuk magnet ya. Ada magnet batang, ada magnet ladang, ada magnet jarum, ada magnet silinder, ada magnet U. Setiap magnet pasti memiliki berapa kutub? Dua kutub, yaitu utara dan selatan. Oke anak-anak, gaya magnet itu dapat dimanfaatkan dalam berbagai kehidupan anak-anak. Salah satunya kita bisa memanfaatkan dalam pembuatan kompas. Kompas merupakan alat petunjuk arah utara dan arah selatan. Pada kompas terdapat sebuah magnet berbentuk jarum. Jika diletakkan mendatar, jarum kompas akan selalu menunjuk ke arah utara dan selatan. Seperti ini ya anak-anak ya, ini adalah jarum kompas. Sekarang kita akan belajar tentang gaya gravitasi bumi. Apa sih gaya gravitasi bumi itu? Coba perhatikan, kalian jika melempar benda sesuatu ke atas, pasti akan kembali ke bumi. Ya kan? Bayangkan kalau kalian melempar benda ke atas gak kembali, terus terbang. Bagaimana ya jadinya? Nah, mengapa uang logam jatuh kembali ke bumi? Uang logam atau benda apapun yang kamu lempar ke atas akan kembali lagi ke bumi karena adanya gaya gravitasi. Jadi, gaya gravitasi adalah gaya yang disebabkan oleh gaya tarik yang dihasilkan oleh bumi. Gaya gravitasi ini akan menyebabkan semua benda yang berada di permukaan bumi selalu tertarik menuju bumi, ya. Oke, berikutnya Nana, gaya gravitasi menyebabkan benda tidak melayang di udara. Contohnya ya tadi ya, kita lempar buah ke atas, jatuhnya ke bawah, atau buah yang jatuh dari pohonnya. Ini adalah salah satu contoh gaya gravitasi. Sekarang gaya gesek. Apa sih gaya gesek itu? Gaya gesek adalah gaya yang terjadi jika dua permukaan benda saling bergesekan. Biasanya gaya gesek itu pada benda bergerak selalu berlawanan arah dengan arah gerakan benda tersebut. Jadi berlawanan arah, ingat ya. Gaya gesek dan kegunaannya, coba perhatikan. Gaya gesek adalah gaya yang terjadi dari dua permukaan benda yang saling bergesekan. Ini contohnya orang yang mendorong lemari. Terjadilah gaya gesek pada lemari tersebut. Besar kecilnya gaya gesek dipengaruhi oleh permukaan kedua benda yang bergesekan, ya. Makin halus permukaannya, gaya geseknya akan semakin kecil. Sebaliknya, makin kasar permukaannya, maka gaya geseknya akan semakin besar. Oke. Contoh gaya gesek yang menguntungkan. Apa ya anak-anak ya? Inilah contoh gaya gesek menguntungkan. Misalkan alas sandal atau sepatu, ya, dibuat dari karet. Mengapa? Supaya tidak mudah terpeleset. Yang kedua, sepatu sepak bola diberi pul. Tahu ya anak-anak, pul itu di bagian bawah sepatu sepak bola. Itu tujuannya adalah untuk memperbesar gaya gesek agar pemakainya tidak mudah terpeleset. Kemudian gaya gesek antara rem sepeda dan bannya. Kenapa? Untuk memperlambat laju sepeda. Begitu juga ban yang terbuat dari karet dengan motif beralur ini, itu juga memperbesar gaya gesek sehingga tidak terjadi jatuh di jalan atau kecelakaan atau selip seperti itu ya. Baik, contoh gaya gesek yang merugikan, misalkan pada sepeda motor atau mobil selalu terjadi gaya gesekan antara bagian-bagiannya. Nah, gesekan ini membuat mesin cepat rusak ya. Cara mengurangi gesekan yang terjadi diberi pelumas. Contoh lagi, gigi roda dengan rantai sepeda, ban mobil, sepeda motor. Jika sering digunakan, alurnya akan hilang sehingga dapat mengurangi gaya gesek. Nah, itulah gaya gesek yang merugikan anak-anak. Sekarang kita akan belajar tentang keragaman ekonomi di masyarakat.
Keragaman ekonomi di masyarakat itu dipengaruhi ada aktivitas ekonomi ada 3 bagian ya, produksi, distribusi, dan konsumsi. Aktivitas ekonomi penduduk Indonesia itu disesuaikan dengan kondisi wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan. Wilayah Indonesia itu meliputi wilayah daratan dan perairan. Nah, apa saja sih jenis aktivitas ekonomi yang dilakukan masyarakat Indonesia? Yang pertama bisa kita lihat ini gambar pertanian, kemudian peternakan, kemudian apa lagi nih? Perikanan, kemudian apa? Kehutanan, anak-anak ya. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat Indonesia ada kegiatan ekonomi selain di atas tadi. Misalkan apa ya? Contohnya adalah nih, pertambangan, industri, perdagangan, jasa, ya. Itu adalah contoh-contoh lain. Jasa ya termasuk guru, dokter, tukang potong, dan lain sebagainya ya. Sekarang untuk SPDB kita akan belajar perbedaan karya seni kolase, montase, mozaik, dan aplikasi. Di subtema sebelumnya kita sudah belajar tentang kolase, montase, dan mozaik. Kali ini kita akan belajar tentang aplikasi. Apa sih aplikasi itu? Aplikasi adalah salah satu cara menghias kain menggunakan motif dengan warna yang beragam. Contohnya tas yang diberi hiasan motif, menghias sampul buku atau tempat pensil. Ini contohnya anak-anak ya. Kalian bisa lakukan di rumah untuk membuat aplikasi. Nah, apa sih yang dibutuhkan untuk membuat aplikasi? Ya tadi kain yang berbentuknya beragam. Oke, baik. Saya cukupkan penjelasannya, itu ada tugas-tugas, keterampilan untuk membuat dan seterusnya. Cukup dari Bu Guru Gakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.